Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abetisme terserah. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ya ke topik. Nah, di video kali ini aku bakal lanjutin cerita alur film dari Girl From Nowhere episode ke-6. Dan sesuai dengan film aslinya, aku bakal ngebagi ini menjadi 2 part. Dan yang sekarang adalah part 1. Nanti episode 7 adalah part keduanya. Dan bagi kalian yang baru datang, link episode sebelumnya aku simpan di deskripsi ya. Oke, lanjut cuy. Pada episode 6 ini, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Bam, seorang manajer tim bola yang menyukai salah satu pemain di timnya. Kemudian, ini adalah O, pemain bola yang disukai Bam. Bisa dikatakan kalau O memang terkenal di sekolahnya. Lalu, 2 orang ini adalah Por dan Tank. Mereka teman satu tim dengan O. Dan tak lupa, tokoh favorit kita yaitu Nano. Adegan dibuka dengan tim bola yang sedang berlatih tanding. O berhasil mencetak gol dan membuat penonton wanita histeris. Lah kok ada laki? Oke lanjut. Setelah itu, mereka semua istirahat. Kemudian, Bam datang memberikan handuk dan minuman kepada O. Tank dan Por yang berada di samping protes. Mereka tak terima perlakuan Bam yang selalu pilih kasih kepada O saja. Bam bilang ini hadiah karena O mencetak gol hari ini. Tapi yang lain tetap protes, dan mereka bertiga hanya berdebat tak jelas. Selang beberapa lama kemudian, pelatih datang bersama manajer baru. Ketiga pemain bola itu tercengang, karena mereka melihat Nano begitu cantik dengan senyumannya berjalan ke arah mereka. Bam langsung sadar kalau Nano akan menjadi rivalnya, apalagi O terus menatap ke arah Nano. Anggota tim bola berkumpul bersama di kantin setelah latihan tadi. Di sana juga ada Nano dan Bam. Anak-anak itu kemudian mencoba menggoda Nano, dan tak lama, O datang sambil membawakan es krim untuk Nano. Di momen ini, Bam mulai kesal karena perlakuan baik O kepada Nano. Di lapangan bola, Nano memberikan semangat kepada O. Bam melihat dan kembali kesal. Kemudian, ia menyuruh Nano untuk merapikan barang-barang. Di sini, Bam merasa seperti bos. O yang melihat Nano seperti itu, menghentikan latihannya, dan membantu Nano membawa bola-bola itu ke ruang olahraga. Nah, karena hal ini, Bam menjadi semakin kesal kepada Nano. Bam sedang duduk di toilet dan melihat ada coretan di dinding sekitarnya. Kemudian, ia kepikiran untuk menulis sesuatu juga di dinding tersebut. Bam mengambil penanya, lalu dengan penuh emosi, ia menulis di dinding, yaitu, Nano, si jalang kebau. Dan setelah itu perasaannya menjadi sedikit lega. Bam pun keluar dari toilet dan tak sengaja berpapasan dengan Nano. Nah, di momen ini, Nano melihat ada tulisan di dinding tersebut. Namun anehnya, Nano malah tersenyum. Bam pulang ke rumah dan membuka laptopnya. Di sini kita tahu ternyata Bam memiliki hobi menulis di semacam web kayak Wattpad gitu deh. Tapi ini versi Thailand namanya Fiction Log. Selain itu, Bam juga menulis diary atau buku harian mengenai cowok yang disukainya itu. Ya, kita ambil kesimpulan kalau Bam memang memiliki hobi menulis. Nano sedang berjalan membawa cucian baju tim bola. Bam menghampirinya dan mencium bau tak enak yang dugaannya bau itu datang dari baju. Kemudian, Bam menyuruh Nano segera mencucinya. Tapi tiba-tiba si O lewat dan dengan cepat Bam berpura-pura membantu Nano membawakan cucian itu. Bam yang masih penasaran dengan bau tersebut mencium baju-baju anak bola, namun tak menemukan sumbernya. Lalu, ia mencoba mencium Nano, dan benar saja, Bam langsung mual. Tak lama kemudian, anak-anak bola masuk dan mencium bau itu juga. Mereka mengira bau itu berasal dari Bam. Mereka terus menyalahkan Bam karena bau ini. Lalu, O datang dan meminta minum kepada Nano. Ketika O menerima botol minuman, ia nyaris saja muntah karena mencium bau yang ternyata berasal dari Nano. Seketika itu juga semua anak bola keluar dari ruangan, termasuk juga Bam. Di sini Nano baru sadar ternyata mukanya bau. Bam kembali duduk di toilet itu. Di sana masih ada coretan tangannya. Kemudian ia mencoba menulis, O sangat mencintai Bam. Beberapa saat kemudian, Bam bertemu dengan pelatih bola. Dan ketika mereka sedang berbicara, tak sengaja ada bola liar lepas yang mengarah ke arah mereka. Kemudian, dengan refleks cepat, si O menahan bola tersebut.
Di momen itu, hati Bam berdebar-debar hingga membuatnya mimisan. Tapi semua itu hanya imajinasinya, karena si O itu ternyata melindungi pelatih. O memarahi si Tank yang salah menendang bola tadi. Kemudian, O dan pelatih pergi. Ternyata, Tank menyaksikan kejadian tadi. Kemudian ia mengatakan kepada si Bam kalau O tak mungkinlah melindungi Bam. Dan seharusnya Bam sadar akan hal itu. Intinya ngaca gitu. Tank terus mengejek dan membuat Bam marah. Lalu Bam pergi. Bam yang marah kepada Tank duduk lagi di toilet itu. Kemudian ia mengambil pena dan menulis Tank adalah anjing di dinding toilet itu. Dan ketika Bam keluar dari toilet, tiba-tiba di lapangan terjadi keributan. Ternyata Tank menjadi gila dan bertingkah seperti anjing. Nah, karena hal ini juga, Bam sadar akan sesuatu. Dugaannya yaitu apapun yang ditulisnya akan menjadi kenyataan. Bam duduk di kantin dan mencoba menulis hal buruk tentang Nano di meja. Tapi ternyata tak terjadi apapun. Sepulang sekolah, Bam kembali ke rumahnya dan mencoba menulis kata-kata cinta tentang dirinya dan O di kertas, menggunakan berbagai macam pena. Kakaknya yang melihat hal itu malah mengejek Bam dan menertawakannya. Tapi tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba ada pesan masuk dari O yang katanya ingin bertanya sesuatu kepada Bam. Sentak, Bam menjadi semakin penasaran. Sambil tersenyum, ia kaget dan membaca pesan dari O, yaitu mau nggak jadi pacarku. Wah, manjur nih ternyata ya si Bam. Oke, lanjut. Tapi ternyata itu hanya typo dari O. Maksud O adalah Nano. Dan karena hal ini, Bam menjadi kecewa dan ia menulis diary. Beberapa waktu kemudian, ia memegang penanya. Dan sepertinya Bam sadar akan sesuatu lagi. Dan kali ini, dugaan Bam, dinding di sekolah itulah yang memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan orang. Besoknya, ketika sedang berada di toilet dan ingin mencoba penanya, Bam mendengar suara orang berkelahi dari luar. Ternyata, di luar toilet ada seorang anak yang sedang dibuli hingga disiram air. Bam tak membantu dan hanya mendengarkan saja dari dalam toilet. Setelah pembuli itu pergi, Bam keluar dan mencoba berbicara dengan si anak yang terbuli itu. Bam mencoba membantunya dan berkata, "Kalau kamu benar-benar membenci seseorang, cobalah tulis di dinding. Hal ini cukup dapat membantu untuk mengeluarkan rasa kesalmu. Dan juga terkadang tulisan itu bisa menjadi kenyataan." Tapi, anak terbuli itu malah merasa Bam aneh dan kemudian ia pergi. Ketika di lapangan, Bam melihat O sudah kembali dekat dengan Nano. Dan ternyata, Nano sudah tak lagi mengeluarkan bau. Selain itu, Tank yang menjadi anjing juga sudah kembali normal. Nah, karena hal ini, Bam sadar akan sesuatu. Lalu ia pergi ke toilet. Di sana, Bam melihat ibu cleaning service sedang membersihkan coretan di dinding toilet itu. Bam menahannya dan berusaha menghentikannya. Namun, akhirnya Bam kalah dan ia debat dengan ibu CS itu. Bam yang masih berupaya menghentikannya membocorkan rahasia mengenai dinding itu kepada ibu CS. Dan ibu itu dengan serius mendengarkan perkataan Bam. Kemudian, Bam memberikan penanya kepada si ibu. Tapi si Bam malah dipukul pakai pena itu. Dan dia pun ngambek lalu pergi. Nah, ternyata kelakuan Bam tadi dilaporkan oleh si ibu CS kepada pelatih bola. Bam pun mendapatkan teguran dan dimarahi habis-habisan. Karena hal ini, Bam menjadi sangat kesal dan ia pergi lagi ke toilet itu. Di sana, Bam menuliskan sesuatu. Ketika Bam sedang berjalan, banyak sekali siswa-siswi yang berlari ke arah depan. Bam juga melihat Nano yang sedang menangis. Bam yang semakin penasaran berjalan ke arah kerumunan siswa-siswi tersebut. Dan ternyata ibu CS yang tadi itu meninggal gantung diri. Bam hanya memasang muka syok. Di momen ini diketahui ternyata Bam menulis kata-kata yaitu petugas kebersihan nakal. Semoga elu mati tercekik. Dan film pun selesai. Enggak deh, bercanda cuy. Masih ada part 2-nya guys, ini gue lagi buat. Nah, menurut kalian bagaimanakah kelanjutan kisah Nano? Apakah di episode 6 ini akhirnya Nano terkalahkan dan posisinya sebagai karakter utama akan tergantikan oleh Bam
Ataukah Nano terkena karmanya selama ini karena anak yang pengen dikerjainnya kali ini, si BEM itu memiliki kekuatan nih. Gimana menurut kalian? Part 2-nya lagi gue buat ya, secepat mungkin gue bakal upload. Ya udah, itu aja dari gue. Enjoy dan thank you teman-teman. Flying high like a bird in the bees.